pagi, selamat datang di channel Newton Nervous yang membahas seputar pernikahan dan juga kehidupan keluarga. Hari ini, saya akan sharing mengenai 7 tahapan perkembangan keluarga. Baik, seperti yang sama-sama mungkin sudah diketahui begitu ya. Keluarga itu adalah suatu sistem yang berfungsi dalam masyarakat. Sebagai satu sistem, dia akan bergerak mengikuti dimensi waktu. Ya, akan ada tahapan-tahapan yang dilalui manakala sistem keluarga ini bekerja. Namun keluarga ini berbeda dengan sistem yang lain karena pada sistem keluarga kita hanya bisa mendapatkan member baru, anggota keluarga baru begitu ya, hanya melalui kelahiran anak, melalui adopsi ataupun komitmen. Komitmen dalam arti kalau di Indonesia sendiri berupa pernikahan yang legal begitu ya. Dan member-member ini tidak bisa seenak hati berpindah-pindah ke sistem keluarga yang lain. Mereka hanya bisa lepas atau terputus sebagai anggota dari sistem keluarga oleh kematian. Ini adalah pendapat dari seorang ahli ya, yang expert di bidang keluarga. Kalau kita lihat tadi bahwa sebagai satu sistem keluarga itu bergerak mengikuti dimensi waktu, maka keluarga melalui beberapa tahapan dalam perkembangannya. Di Indonesia sendiri, pemerintah sudah mengatur bahwa ada batasan usia menikah. Dan umumnya, pernikahan itu dilakukan manakala individu sudah memasuki fase perkembangan dewasa yang diistilahkan di slide ini adalah emergency. Ketika seorang individu dewasa sudah memutuskan berkomitmen pada pasangannya dan mereka terjalin dalam satu ikatan formal dan disahkan oleh negara, disaksikan oleh keluarga, maka dia akan masuk membentuk sistem keluarga baru sebagai pasangan. Ya, ini akan masuk ke fase berikutnya yaitu becoming couple. Fase ini bisa jadi berbeda-beda dalam periode waktu. Ya, durasinya mungkin berbeda. Ada yang pasangan yang bisa memiliki anak, ada pasangan yang memutuskan mungkin untuk menunda, mungkin ada juga yang mengadopsi dan seterusnya. Ketika pasangan memutuskan untuk memiliki anak, maka pasangan ini akan berpindah ke fase berikutnya, yaitu menjadi orang tua yang ditandai dengan kelahiran anak pertama. Ada datang lagi gitu ya, dan berbaru di dalam sistem keluarga ini. Fase ini biasanya ditandai dengan pengasuhan begitu ya. Panjang anak bayi tadi bertumbuh berkembang hingga ia menjadi remaja. Saat masuk ke periode perkembangan keluarga, maka keluarga akan berpindah lagi ke fase perkembangan keluarga yang memiliki anak usia ini. Di sini mungkin tantangannya akan berbeda begitu ya dengan satu-satu yang sudah dia lalui. Nah, aku remaja dilepaskan dalam arti mungkin ada yang merantau untuk bekerja, melanjutkan sekolah, gitu ya, mungkin berkuliah di luar kota ataupun menikah, maka pasangan tadi berpindah lagi ke fase kehidupan keluarga sebagai pasangan di newborn. Mereka melepas, mereka melaunching anaknya. Lalu bisa jadi gitu ya, anak ini, anak dari pasangan tersebut menikah, sehingga pasangan memiliki cucu dan seterusnya begitu ya, maka keluarga akan masuk ke tahapan berikutnya itu family planning bagaimana. Dan fase yang terakhir adalah family planning di keluarga yang mendekati akhir saya. Sehingga seperti yang tadi sudah dibahas di awal begitu ya, menurut Pak Ahmad, menurut Mas Golfik, di fase terakhir ini ada kematian gitu ya, ajal yang memisahkan atau memutus sistem keluarga. Nah, kita akan coba melihatnya satu-satu. Yang pertama, sebagai pasangan yang baru bergabungnya anggota baru ke dalam sistem yang baru pula gitu ya. Jadi anak yang berasal dari keluarga A bertemu dengan pasangan yang berasal dari keluarga B. Membentuk sistem baru sebagai pasangan. Mereka berkomitmen pada sistem yang baru ini.
sekaligus gitu ya, ini menjadi penanda pembentukan sistem sebagai suami istri, bertambah peran sebagai suami atau sebagai istri, dan juga tetap ada peran yang melekat sebagai anak. Ada bertambah lagi peran sebagai menantu gitu ya, memiliki mertua dan seterusnya. Ini perlu ada perluasan batasan keluarga. Kalau di Indonesia menikah itu seolah-olah bersatunya dua keluarga besar ya, tentu akan ada mix value-value antara keluarga A dengan keluarga B yang mungkin batasan-batasan ini atau value-value ini bisa diadaptasi ataupun juga ada batasan yang bisa disepakati. Misalnya, sebagai pasangan yang baru menikah mungkin ingin menghabiskan waktu bersama di weekend gitu ya. Tapi mungkin keluarga asal ataupun mertua ingin ada waktu-waktu bareng juga disepakati. Gitu. Ada perluasan batasan yang bisa dalam kata lain tentu saja ada penyesuaian gitu ya antara pasangan itu sendiri, nah, orang tua, saudara yang mungkin bareng-bareng gitu ya. Sekarang ada kakak baru yang datang ke keluarga, itu juga dengan keluarga besar, teman-teman dan juga komunitas yang lebih besar juga. Nah, ini baru berdua gitu ya sebagai pasangan. Ketika lahir anak pertama, maka mereka akan berpindah ke fase berikutnya yaitu menjadi anak. Ada anggota baru lagi, bayi kecil gitu ya, masuk ke dalam sistem yang sudah ada. Artinya tadi peran sebagai suami istri bertambah lagi dengan perannya sebagai orang sebagai ayah ataupun sebagai ibu yang perlu disesuaikan untuk memberikan ruang untuk tumbuh dan berkembang bagi anak. Pasangan ini, sang suami dan sang istri, bekerja sama dalam memenuhi peran baru ini sebagai orang tua, yaitu mengasuh anak. Ini tidak hanya dalam situasi pernikahan ya, tapi juga pada tugas-tugas domestik rumah tangga ataupun pada penyesuaian pada pos-pos pengeluaran baru gitu ya, karena adanya anggota keluarga yang baru ini, itu pos pengeluaran ini. Misalnya untuk biaya imunisasi gitu ya, mungkin nanti ada biaya masuk PAUD gitu, biaya pendidikan sekolah, mungkin nanti akan ada mainan-mainan edukasi dan sebagainya. Kerjasama di sini di saya itu adalah kata kerjasama ini bisa menjadi beban tugas dari satu peran tertentu ya, tapi ini kerjasama antara ayah dan ibu. Nah, ada anggota baru yang masuk ke dalam sistem ini, tentu akan ada penyesuaian lagi dalam relasinya dengan keluarga. Apakah diikut sertakan pada wilayah yang mana gitu ya. Saya membantu mengasuh anak ini saat kedua orang tua bekerja. Kalau misalnya pada saat memutuskan masuk sekolah menengah, itu bentuk ikut serta dalam sebuah keluarga. Tentu dalam masing-masing keluarga akan berbeda-beda. Ya? Nah, anak pertama sudah beranjak remaja, maka keluarga akan berpindah fase. Keluarga dengan anak usia remaja yang tadinya mungkin akan lebih banyak memberikan pengasuhan, membentukkan dengan arahan, dengan memberikan larangan misalnya gitu ya, dengan membentuk rutinitas aktivitasnya, memberikan jadwal, mengantar jemput sekolah dan seterusnya. Di remaja dia punya kebutuhan untuk sendiri, otonomi dan kebentukan siapa dirinya. Tapi orang tua tidak bisa banyak telling gitu ya, banyak mengarahkan. Perlu ada penyesuaian dalam rangka memberikan batasan yang mungkin fleksibel sehingga perlu ada diskusi dengan remaja ini gitu ya, berdialog untuk menyepakati mana yang masih boleh, masih oke, mana yang itu masih menjadi strict, tidak boleh dia relasi gitu ya, karena tidak sesuai dengan value keluarga. Makanya oke, teman-temannya merokok tapi kamu tidak merokok. Nah, kita di keluarga ini tidak ada yang merokok dan terus menerima fleksibilitas bahwa anak itu yang berkembang dan mungkin sekarang remaja lebih banyak menghabiskan waktunya dengan anak. Sehingga ada perubahan ini begitu ya antara orang tua dan anak, dan orang tua perlu menyesuaikan dengan lebih fleksibel terhadap value-value yang mungkin diadaptasi oleh. Nah,
Keluarga nanti akan membantu memposisikan anak supaya perilakunya tetap fix, tetap sesuai dengan norma-norma yang ada di komunitas atau masyarakat yang berluas. Sebagai pasangan, pada fase ini mereka bisa berfokus kembali gitu ya pada relasinya sebagai pasangan, dan fase ini bisa jadi isu karir agak mencuat. Karir bisa jadi lebih matang gitu ya, menempati posisi-posisi tertentu, akan ada perubahan-perubahan. Nah, sekaligus juga tadi kita membahas di awal ada peran sebagai anaknya dari keluarga. Bisa jadi kita akan kembali lagi gitu ya dalam merawat ayah, ibu, atau mungkin yang berikutnya, remaja tadi tumbuh berkembang lebih dewasa. Gitu. Sehingga keluarga masuk ke fase melepas anak, mengunci anak tersebut, baik untuk alasan pendidikan, alasan kerja, atau mungkin ilmu. Banyak lagi value-value atau keragaman hal-hal yang keluar masuk di sistem keluarga. Adanya renegosiasi sistemnya sebagai suami istri, sebagai pasangan, biar timbal balik antara suami istri, mau seperti apa sih saat anak kita sudah keluar dari rumah. Apakah masih perlu gitu ya diawasi terus-terusan, atau kita mempercayakan ini sudah dibentuk gitu ya dari pengasuhan saat dia kecil, kemudian dia sekolah, dia remaja, sekarang saatnya dia berumah. Ini yang lebih sini. Lalu ketika anak kita memutuskan untuk menikah, maka kita akan mendapatkan anggota baru lagi gitu ya, yaitu menantu. Ada besan, nanti akan ada cucu gitu ya. Relasi-relasi yang terbangun ini tentu perlu lagi gitu, kita harmonis. Nah, saat anak sudah belum pensiun, biasanya orang tua punya waktu yang lebih luas gitu ya dibandingkan dulu saat pada fase mengasuh anak. Orang tua atau pasangan suami istri tadi bisa mengeksplorasi limit-limitnya, hobinya gitu ya, dari tanggung jawab mengasuh anak. Sudah lebih mandiri, sudah bisa memutuskan pilihan-pilihan di dalam hidup. Nah, yang berikutnya. Sebagai pasangan gitu ya, sebagai keluarga, kita masuk ke family enlightenment, keluarga di usia paling banyak. Adanya perubahan peran generasi yang tadinya kita lebih banyak terlibat dalam usaha-usaha pengasuhan, membantu anak memutuskan pilihan karirnya, pilihan pendidikannya. Sekarang kita bisa lebih berorientasi pada fungsi sosial dan minat dari dalam diri ataupun personal. Yang pada fase ini biasanya fungsi fisik sudah menurun gitu ya. Maka kalau sebagai kakeknya kita akan membantu pengasuhan cucu yang seperti apa dalam menurunkan value-value, memberikan aturan-aturan, atau sampai salah satu yang juga bisa. Artinya kita bisa mendukung peran dari anak cucu kita, generasi-generasi dewasa yang lebih muda. Dan juga mendukung generasi yang lebih tua, mungkin ada ayah ibunya gitu ya, orang tua dari keluarga asal ataupun dari keluarga pasangan, dan itu tidak masalah. Dan terakhir adalah fase saat keluarga sudah mendekati akhir. Di sini kita menerima realitas keterbatasan bahwa adanya akhir dari siklus hidup kita. Kita bisa mungkin sudah melihat, mengalami adanya kematian dari orang tua. Dan kita strategi berupaya mengatasi perasaan-perasaan tidak nyaman dan menerima kematian. Sekaligus juga kita mempersiapkan kematian sendiri, mungkin dengan memberikan atau mempersiapkan value-value apa yang sebaiknya mesti bertahan di dalam keluarga gitu ya. Misalnya harus hidup rukun, harus saling menghargai dan sebagainya. Nah, di sini juga kita menerima gitu ya, ada peran yang terbalik. Kalau dulu kita yang mengasuh, saat ini di fase ini kita yang diasuh. Dan juga penyesuaian relasi dengan komunitas ataupun keluarga lain, tetangga gitu ya, atau kita yang menunjukkannya lansia ada komunitas ngaji gitu ya, ada komunitas hobi yang sama dan seterusnya, ada penyesuaian
Baik, iya dong sumber bacaan yang kita gunakan di dalam topik sharing hari ini. Karena pada akhirnya memang kita harus menyadari ya bahwa sebagai keluarga kita akan terus tumbuh berkembang mengikuti perkembangan dan juga mengikuti perkembangan kita dan juga demikian sharing kita hari ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di topik berikut. Selamat pagi.